Bapak tahu siapa orangnya? Saya mencurigai orang yang bernama Heru. Aduh, kenapa jadi gini sih? Aku harus nemuin siapa dalang utama di balik kematian orang tuaku secepatnya. Sebelum pernikahanku sama Mas Rangga terjadi. Lalu, apa lagi Pak yang Bapak alami waktu itu? Saya dengar Bapak sempat terima teror gitu ya? Tapi Pak, saya masih khawatir menceritakan masalah itu sampai sekarang. Gini Pak Raja. Pak Raja nggak usah khawatir. Bapak cerita aja ke saya. Karena nanti demi keamanan saya bisa kirim anak buah saya untuk jaga rumah Bapak supaya Bapak dan keluarga itu aman. Pi, kita bisa kirim orang kan ke rumah Pak Raja untuk jaga keluarganya juga. Ya, bisa Pak. Pak Raja tenang aja. Saya akan memastikan orang-orang saya untuk menjaga Bapak dan keluarga Bapak. Waktu saya meliput dan menyelidiki kecelakaan itu, saya sempat diteror sama orang misterius, Pak. Orang itu mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya kalau saya tidak berhenti menyelidiki kasus kematian Pak Yoga. Jujur saya takut sekali waktu itu. Saya nggak nyangka kalau penyelidikan yang saya lakukan itu sangat berbahaya. Tapi apa Bapak sempat menangkap ciri-ciri orang yang neror Bapak? Kalau orang yang meneror saya nggak tahu, Pak. Tapi saya punya foto orang yang saya curigai sebagai pembunuh Pak Yoga. Bapak tahu siapa orangnya? Saya mencurigai orang yang bernama Heru. Betul Pak, namanya Heru. Sebentar Pak. Rasa-rasanya aku pernah melihat wajah orang ini. Tapi di mana ya? Ya, kalau Bapak bisa bilang si Hero yang melakukannya, tapi Bapak punya bukti-buktinya, Pak? Dari plat nomor mobil yang terparkir tidak jauh dari TKP. Ketika kejadian berlangsung, setelah saya selidiki, ternyata mobil itu milik seorang yang bernama Heru. Oh, artinya Bapak ada di TKP saat itu? Saya nggak ada di TKP, Pak. Ada seorang saksi mata yang melihat mobil Pak Yoga meledak dan terbakar. Saksi itu melihat mobil itu segera pergi setelah kebakaran. Pengendaranya mencurigakan. Dari saksi mata itu juga saya banyak mendapatkan foto-foto kondisi di TKP. Halo Pak Baskara, apa kabar? Bapak masih ingat sama saya kan? Saya sudah menjalankan perintah dari Pak Baskara loh. Orang itu yang mengirim video ke aku, nggak salah lagi. Lalu sekarang apa Bapak tahu keberadaan Heru itu di mana? Karena saya harus ketemu dia. Saya nggak tahu keberadaan orang itu, Pak. Maaf Pak Bas, kalau saya menyela pembicaraan. Bagaimana kalau saya membantu Pak Raja untuk mencari Pak Heru, Pak? Oke. Ya, gimana Pak? Mungkin Alfi bisa bantu. Apalagi Pak yang Bapak dapat ceritanya pada saat itu? Karena saya sampai saat ini yakin kalau Ratih dan anaknya itu masih hidup. Tapi sayangnya saya nggak tahu keberadaan mereka itu di mana. Bahkan saya nggak tahu anaknya Yoga itu laki-laki atau perempuan. Tunggu sebentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu. Kejadian ini sudah lama sekali. Saya agak lupa.
Dari kesaksian warga di sana, Bu Rati sempat diselamatkan oleh warga sekitar. Tapi Bu Rati minta agar hal itu dirahasiakan. Soal anak Bu Rati, seingat saya, anak itu perempuan, Pak. Bapak yakin? Iya, Pak. Anaknya memang perempuan. Saya sempat memastikan ini sebelumnya ke saksi karena saya butuh info yang valid untuk artikel saya. Dan saksi mengatakan kalau bayi Bu Rati saat itu memakai anting. Mbak Alisa, semua keterangan dan juga kesaksian yang Mbak berikan sudah kami catat. Dan sementara cukup keterangan yang Anda berikan. Nanti apabila saya membutuhkan keterangan lebih lanjut, saya minta kesediaan Mbak untuk dipanggil ke sini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Pak. Terima kasih. Mbak Alisa masih dalam keadaan shock, Pak. Karena kan dia juga hampir ikut terbakar dalam insiden itu. Iya, saya bisa pahami hal ini. Secara psikologi, pasti berat buat Mbak Alisa. Maka dari itu, sekarang saya perintahkan untuk pulang. Dan bisa beristirahat di rumah, ya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari. Apa Nathan akan ngasih kesaksian tentang penabrakan Pak Pras ya? Enggak, aku harus tenang. Aku nggak boleh panik. Ayo, Mbak. Silakan duduk, Mas. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya anaknya Pak Prastio. Mengenai kasus papa saya, apakah ada perkembangan? Ini masih proses penyelidikan, Mas. Jadi tolong ditunggu dulu ya. Lo tenang aja, Al. Gue gak bakal laporin kebusukan lo yang udah nabrak bokap gue. Karena gue tahu, walaupun lo di dalam penjara, pasti lo bakal bebas dengan mudah. Karena bantuan keluarga lo yang sok berkuasa itu. Lo tunggu aja. Gue bakal balas semuanya dengan cara gue sendiri. Gue bakal buat lo menderita. Dan semua keluarga Cakradinata. Cakradinata. Badannya? Mbak, Iya, Mas? Pak Baskara ingin bicara sama Mbak. Oke. Yuk, mari. Pak. Ya. Siang, Pak. Oh, siang. Pak ikut. Bapak ada tugas baru lagi untuk saya. Ya. Nih, coba kamu cekin dulu. Halo Pak Baskara, apa kabar? Maaf, Pak, tapi saya kurang paham. Ini video siapa ya? Oke, jadi gini. Saya kan tadi baru aja ketemu sama Pak Raja. Ya, orang yang wartawan yang kamu kasih nomor teleponnya ke saya itu. Jadi dari hasil pertemuan kita itu, kita dapati kalau ternyata orang yang ada di situ itu namanya Heru. Dari info yang saya dapat, dia itu mantan karyawan Cakradinata.
dan dia diduga kuat sebagai pembunuh Yoga dan keluarganya. Jadi ini Heru si pembunuh Pak Yoga itu masih hidup di suatu tempat? Nah itu yang saya nggak tahu. Tapi jadi gini Dan, saya itu kan beberapa hari yang lalu terima email. Di dalam email itu ada video itu. Itu jauh sebelum saya tahu Heru itu siapa dan di mana. Jadi sekarang saya mau minta pendapat kamu soal video ini. Apakah ini video lama atau memang Heru baru buat video itu dan dia sengaja kirim ini sekarang? Kalau menurut saya sih ya Pak, bukan Heru yang ngirim video ini ke Bapak. Karena kalau memang Heru yang telah membunuh Pak Yoga, dia udah ngumpet selama puluhan tahun, dia nggak akan nekat muncul ke permukaan dengan cara seperti ini, Pak. Iya, benar juga sih ya. Tapi kayak ada yang aneh deh Pak sama video ini. Aneh gimana? Ya resolusi gambarnya, kualitasnya. Nggak kayak video asli aja Pak. Tunggu, saya nggak ngerti nih. Kamu bisa jelasin lebih detail nggak? Maksudnya ini mungkin kelihatannya memang kayak video asli, tapi ini juga seperti rekayasa komputer. Video AI gitu Pak. AI. Jadi itu AI? Coba saya cek dulu ya Pak, supaya kita bisa buktiin apakah ini video AI, apa ya ini video asli. Halo Pak Baskara, apa kabar? Aplikasinya confirm Pak, kalau ini adalah video AI. Oke, kalau gitu kamu langsung lacak aja siapa sebenarnya pengirim. Kalau di sini sih dari IP-nya, emailnya itu dari luar negeri. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau pengirimnya itu di Indonesia, Pak. Tunggu, saya kurang paham nih. Maksudnya gimana? Jadi bisa aja pengirimnya itu menggunakan VPN supaya terdeteksinya emailnya dari luar negeri. Padahal sebenarnya dia di Indonesia. Cara kayak gini yang bikin sulit buat kita ngelacaknya. Ya kalau begini artinya memang ada orang yang sengaja ngirim video ini ke saya dong. Iya Pak, video ini memang sengaja dikirim ke Bapak, bukan video nyasar yang nggak jelas dan tanpa tujuan. Ya tapi anehnya memang video ini kok timingnya dikirim pada saat kita lagi menyelidiki anak dan istri Yoga itu masih hidup atau enggak. Kok timingnya bisa barengan gitu ya. Bapak mau saya selidiki hal ini? Oh, jangan dulu. Nanti kamu tunggu perintah saya aja, ya. Yasmin? Ada Bu Ajeng. Apa Bu Ajeng adalah salah satu dalang dari pembunuhan orang tuaku? Yasmin, bisa ikut saya sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Duh, Bu Ajeng mau ngapain lagi ya? Iya Bu, ada apa? Ikut saya ya. Ada apa ini ya? Kenapa Bu Ajeng tiba-tiba mau ngomong sama aku? Duduk Yasmin. Wajah Bu Ajeng masih murung banget. Kayaknya Bu Ajeng masih berduka soal Pak Pras. Bu Ajeng kayaknya beneran cinta banget sama Pak Pras. Ada apa ya Bu? Yasmin, saya ada tugas buat kamu dan Rangga. Tapi terutama kamu sih. Tugas apa ya Bu? Saya mau kamu melakukan tugas karena saya mau bikin acara sosial.
acara ini saya adakan atas nama saya sendiri, Ajeng Cakra Dinata. Kamu bisa kan? Baik, Bu. Kenapa tiba-tiba Bu Ajeng ngadain acara sosial kayak gini ya? Saya mau kamu langsung melaksanakan tugas kamu ya Yasmin ya. Ya kalau boleh tahu tugas apa ya, Bu? Gini, pertama kamu bawa cek. Cek itu isinya 100 juta untuk keluarganya Pak Pras. Ya itu adalah rasa bela sungkawa dari Cakra Dinata. Bagaimanapun juga kan Pak Pras itu adalah karyawan Cakra Dinata ya. Bisa kan kamu melakukan itu? Baik, Bu. Nanti saya kasih. Saya tahu kamu pasti bisa diandalkan. Sama-sama, Bu. Ibu nggak perlu sungkan. Apapun itu kalau misalkan Bu Ajeng butuh bantuan saya, kalau saya bisa, pasti akan saya lakuin. Oh ya, satu lagi. Apa lagi, Bu? Saya mau kamu menghandle semua acara sosial saya di setiap lokasi-lokasi. Saya akan memberikan wewenang penuh untuk kamu. Bisa, Bu. Acara sosial ini jadi kontradiktif dengan kecurigaanku kalau Bu Ajeng adalah salah satu dalang pembunuh kedua orang tuaku. Tapi, apa ini hanya topengnya dia aja? Kalau ini memang topengnya, aku harus ikutin permainan ini. Terima kasih banyak ya Yasmin ya. Sama-sama, Bu Ajeng. Aku selangkah lebih maju lagi. Entah apa yang direncanakan sama Bu Ajeng, tapi dia sudah mulai memberikan aku kepercayaan mengurusi kegiatan pribadinya. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal keluarga Cakra Dinata. Halo Ayas. Halo, aku mau ngasih tahu aku dapat tugas dari Bu Ajeng. Mama ngasih tugas apa ya? Tugas sosial. Tapi masalah tugas sosial ini atas nama diri dia sendiri. Kenapa gitu ya? Apa Mama tuh punya agenda sosial pribadi ya? Tapi tujuannya apa? Makanya aku kurang tahu sih. Soalnya dengan adanya kegiatan ini, dengan apa yang kita udah curigain sama Bu Ajeng, ini kayak berbanding terbalik gitu. Tapi aku rasa ini seperti pencitraan dia aja deh. Supaya orang-orang mikir dia tuh peduli dan baik. Dugaan kamu bisa jadi benar. Ya makanya sih, aku beruntung ditugaskan ini jadi aku bisa mencari tahu apakah Bu Ajeng memang dalangnya atau bukan. Iya sayang, tapi ingat ya, kamu harus tetap hati-hati. Kita harus tetap waspada. Iya sayang, aku akan hati-hati kok. Oh iya, karena aku ditugasin, sepertinya hari ini aku akan ke rumah Pak Pras. Aku mau ngasih uang ke Nathan karena ini sebagai uang untuk bela sungkawa untuk Nathan. Oh ya udah, aku temenin kamu ya. Emang nggak apa-apa, bahaya loh. Ya kita pastiin aja kalau situasinya benar-benar aman. Aku akan pantau kamu dari dalam mobil. Ya udah sayang, penting hati-hati aja ya. Iya, aku janji. Nggak akan ada yang ngeliat kita. Oke? Kamu nekat banget sih. Ya bisa gimana, aku juga nggak bisa misah dari kamu. Walaupun hanya semenit aja. Aku kangen terus sama kamu. Aduh, kayak diri gue udah bahaya deh ini. Kamu makin jago ngegombalnya deh. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya udah, aku jalan sekarang ya.
Harusnya aku udah gak ngerasa ketakutan lagi karena masalah tabrak lari Pak Pras. Karena Pak Pras udah meninggal. Tapi tetap aja aku masih ngerasa bersalah sama Nathan. Mbak Lisa kenapa? Saya lagi merasa bersalah sama seseorang. Kamu tahu nggak? Cara ngilangin rasa bersalah sama seseorang. Karena ini ganggu pikiran saya. Kalau saran dari saya, coba untuk minta maaf. Minta maaf? Iya. Menurut saya minta maaf itu salah satu cara untuk mengurangi rasa bersalah. Apa aku harus minta maaf sama Nathan? Mbak Lisa tuh sebenarnya lagi ngomongin siapa sih? Nathan. Dia masih terus nyalahin saya karena papanya yang terbakar. Ya udah Mbak, kalau gitu coba aja minta maaf sama Nathan. Nanti saya temenin deh. Ya walaupun Mbak Lisa nggak bersalah, siapa tahu kalau dengan minta maaf kan bisa memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Saran Dania ada benernya juga. Walau males banget minta maaf sama Nathan, tapi aku tetap harus minta maaf sama dia dan nunjukin rasa duka dan bersalah aku ke dia. Ya udah. Tapi kamu temenin saya ya. Iya, Mbak. Aduh, Yasmin menolak lagi untuk mempercepat pernikahannya sama aku. Dan sekarang ini masalahnya aku nggak tahu penyelidikan Dania soal Bu Rati dan juga Yasmin sudah sampai mana. Aku benar-benar nggak berkutik. Tapi kalau Dania tahu Ibu Rati itu sebenarnya sudah meninggal dan Yasmin adalah anaknya Bu Rati dan juga Om Yoga, semua sandiwara aku itu akan hilang, akan ketahuan dan akan sia-sia. Apalagi setiap Dania menemukan petunjuk, Dania pasti akan langsung report ke Papa dan juga Yasmin. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa Yasmin akan tahu jati diriku yang sebenarnya. Dan semua rencana aku mau menikah dengan dia itu akan gagal, akan hancur. Dan saat ini posisi aku belum aman. Aku harus gerak cepat, aku harus cari cara supaya aku tahu Dania melakukan penyelidikannya sudah sampai mana. Saya ada tugas buat kamu. Tolong kamu dengarkan baik-baik.